Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Devi Budi Prakasita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini saya akan membahas terkait manajemen resiko, manajemen analisis resiko yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan untuk ujian akhir semester. Berikut penjabarannya. Gimana manajemen risiko sumber daya lahan sendiri diambil studi kasus di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Jember. Di mana di Desa Wonoasri sendiri, setiap tahunnya hampir selalu terjadi bencana banjir akibat banjir limpasan. Pertama-tama kita akan membahas terkait manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu sendiri? Menurut Dorfman tahun 1998 menjabarkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami exposure terhadap suatu kerugian. Sedangkan Joyo Sudarso tahun 2003 berpendapat lain, di mana manajemen risiko menurut beliau adalah pelaksanaan fungsi dari manajemen dalam penanggulangan risiko, yang mana utamanya risiko tersebut dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan juga masyarakat, yang mana di dalamnya meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepemimpinan, atau mengkoordinir, dan juga pengawasan yang mana melalui evaluasi pada program penanggulangan risiko itu sendiri. Selanjutnya tahun 2010 menurut Fahmi, beliau berpendapat bahwa manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu di mana membahas mengenai suatu organisasi yang menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Kemudian kita akan mulai mengawali dari identifikasi kawasan. Di identifikasi kawasan ini kita akan membahas mengenai Desa Wonoasri sendiri. Seperti yang kita ketahui, Desa Wonoasri terletak di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, yang mana berdasarkan geografisnya, wilayah tersebut merupakan wilayah dengan dataran rendah, dengan lahan yang berbentuk cekung, di mana hampir setiap tahun mengalami banjir. Banjir tersebut berasal dari endapan dari beberapa daerah aliran sungai, yang mana seperti sungai di Desa Sanerejo, sungai Desa Curah Nongko, dan juga dari Desa Mayang yang mana mengelilingi Desa Wonoasri itu sendiri. Selanjutnya, berikut adalah gambar delineasi Desa Wonoasri. Yang mana nantinya akan kita tambahkan, ditambahkan video sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rumusan masalah, di mana dalam rumusan masalah ini kita akan mempoinkan hal-hal yang akan dibahas di dalamnya. Di mana pertama-tama dari rumusan masalah yang perlu untuk dikaji yaitu permasalahan dan juga potensi. Bagaimana sih permasalahan dan potensi di lokasi studi tersebut, yaitu di Desa Wonoasri itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimana manajemen risiko dan analisisnya dari sumber daya lahan di lokasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu apa alternatif dan langkah penanganan dari manajemen risiko sumber daya lahan di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo tersebut. Pembahasan. Kita masuk ke bab pembahasan, di mana dalam bab pembahasan ini kita akan menjelaskan yang mana mengenai potensi masalah dari Desa Wonoasri sendiri, analisis manajemen risikonya, alternatif penanganan, dan juga langkah penanganan pada manajemen risiko sumber daya lahan di dalamnya. Apa sih potensi masalah di lokasi studi? Untuk potensinya yaitu daerah bantaran sungai di Desa Wonoasri cenderung bersih. Selain itu, Desa Wonoasri masih terdapat banyak tumbuhan atau vegetasi. Kemudian apa sih masalahnya?
di mana geografis kawasan tersebut mempengaruhi lokasi studi tersebut menjadi langganan banjir karena banjir kiriman. Hal tersebut dikarenakan Desa Wonoasri merupakan dataran rendah yang mana lahannya berbentuk cekung, sehingga hal tersebut menjadikan lokasi tersebut menjadi rawan banjir kiriman. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu terkait manajemen risiko sumber daya lahan, di mana berdasarkan data RBI tahun 2015 yang mana diterbitkan oleh BNPB, diketahui bahwa jumlah jiwa yang terpapar risiko bencana banjir tersebar di beberapa wilayah dan juga nilai aset yang terpapar juga tinggi. Berdasarkan matriks berikut, yaitu matriks kajian risiko banjir per kabupaten atau kota, di mana telah ditandai yaitu pada Jember, untuk kolom sosial dan juga ekonomi yang mana menunjukkan dari jumlah jiwa yang terpapar dan nilai aset cenderung cukup tinggi. Selain itu, di bulan Januari tahun 2021 yang lalu masih sempat terjadi banjir di lokasi studi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan analisis manajemen risiko. Berdasarkan beberapa sumber jurnal yang telah dibaca, untuk analisis manajemen risiko bencana banjir harus memperhatikan dari faktor tata ruang, kondisi sungai, dan juga dari normalisasi sungai. Berdasarkan literatur yang telah dibaca, Desa Wonoasri sendiri merupakan desa yang mana banjirnya merupakan banjir kiriman atau flash flood atau banjir limpasan dari meluapnya sungai-sungai di sekitarnya seperti Sungai Senenrejo, Curah Nongko, dan juga Mayang, yang mana hal tersebut terjadi karena adanya penyumbatan dari endapan di beberapa daerah aliran sungai. Berdasarkan data tahun 2018, untuk mengatasi permasalahan banjir dari sumber tersebut, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perlu adanya pembangunan tanggul dan perbaikan kondisi hulu dari daerah aliran Sungai Senenrejo, yang mana fungsinya untuk mengurangi flash flood. Sehingga tujuannya yaitu sungai tidak meluap dan pembangunan tanggul dapat membentengi aliran air agar tidak sampai masuk ke areal pemukiman masyarakat tersebut. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, di mana yaitu membahas terkait analisis manajemen risiko. Berdasarkan kondisi data literatur, perlu ada penguatan dari tanggul, di mana dilihat dari Google Earth dan Google Map yang telah dilakukan, tanggul yang ada dirasa kurang. Selain itu, perlu adanya perbaikan kondisi hulu dari daerah aliran Sungai Senenrejo untuk mengurangi flash flood tersebut atau banjir limpasan. Selain itu, memperhatikan kondisi geografis kawasan yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, daerah Desa Wonoasri merupakan daerah yang datar dan juga bentuknya cenderung cekung. Hal tersebut memerlukan adanya pemetaan titik-titik banjir limpasan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah baik dalam rencana evakuasi yang akan dilakukan maupun perencanaan kebutuhan untuk penanggulangan banjir pada lokasi. Selain itu, perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tata ruang, yang mana dalam peraturan tata ruang jarak antara sungai dengan pemukiman yaitu kurang lebih 200 meter. Sehingga selain lokasi petilasan tersebut merupakan lokasi yang dirasa merupakan bagian dari warisan cagar budaya, maka selain petilasan tersebut yaitu utamanya pemukiman dan juga beberapa fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya, perlu menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, yang mana jarak antara batas sungai paling pinggir
atau tanggul tersebut dengan pekarangan rumah kurang lebih 200 meter. Pada beberapa titik perlu dilakukan normalisasi sungai di luar Desa Wonoasri. Sehingga untuk menciptakan hal tersebut perlu adanya kerjasama dengan desa-desa sekitar. Kemudian, berdasarkan sumber jurnal dari Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong pada kawasan periurban Surabaya Gresik melalui pendekatan kelembagaan, di mana dalam sumber jurnal tersebut mengacu berdasarkan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru tahun 2008, yang mana kebijakan tersebut dalam bentuk manajemen risiko bencana banjir. Terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong terwujudnya manajemen risiko bencana banjir itu sendiri, yaitu pertama terkait kemauan politik dan tujuan pengurangan risiko yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu sumber daya yang dialokasikan. Yang ketiga yaitu panduan manajemen risiko bencana, kemudian kebijakan pemerintah dan kerangka legislatif untuk mendukung manajemen risiko tersebut, kemudian ketersediaan informasi yang baik dan akurat, selanjutnya monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu kapasitas pemerintah dalam bidang yang diintegrasikan. Berdasarkan hal tersebut, maka melihat dari beberapa pendorong terwujudnya manajemen risiko bencana banjir itu sendiri, Desa Wonorejo perlu melakukan adanya kerjasama dengan desa-desa sekitar terkait dengan banjir limpasan itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi penanganan. Dalam strategi penanganan, maka terdapat beberapa aspek yang dirasa perlu untuk diterapkan, yaitu seperti pemetaan pada unsur-unsur rawan atau rentan, kemudian pemetaan daerah-daerah luapan air atau jalur banjir, kemudian pemetaan daerah bencana lain. Yang dimaksud yaitu seperti bencana yang mungkin terjadi setelah adanya banjir tersebut, seperti contohnya tanah longsor ataupun yang lainnya. Kemudian dilakukan pengaturan pada tata guna lahan di sekitar daerah bantaran sungai, utamanya pada jarak 200 meter dari pinggir tanggul. Kemudian kepadatan penduduk dan bangunan, yang mana pada lokasi-lokasi titik-titik limpasan banjir ataupun daerah yang menjadi jalur banjir perlu dikurangi kepadatan di dalamnya. Hal tersebut tujuannya untuk mengurangi jumlah manusia dan juga jumlah jiwa dan juga material yang terdampak oleh banjir tersebut. Dan yang terakhir yaitu larangan penggunaan tanah untuk fungsi tertentu, yang mana hal tersebut juga mengacu pada peraturan tata ruang yang telah ada, di mana penggunaan tanah pada lokasi di sekitar bantaran sungai tersebut harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melihat dari beberapa aspek yang ada. Selanjutnya alternatif penanganan, di mana alternatif penanganan pada lokasi perencanaan meliputi 4 hal, yaitu pertama pemetaan titik-titik luapan banjir, kemudian adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi pada sekitar bantaran sungai. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif dari masyarakat, yang mana diwujudkan dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kerjasama dengan desa sekitar. Untuk langkah penanganan yang dirasa paling urgent atau paling dibutuhkan untuk saat ini yaitu ada 3 aspek dari beberapa alternatif yang telah dijabarkan tersebut. Yang pertama yaitu pemetaan titik-titik luapan banjir. Kemudian yang kedua penguatan tanggul yang telah ada dan juga dilakukan normalisasi daerah aliran sungai. Dan yang ketiga yaitu kerjasama dengan desa sekitar, di mana pemetaan titik-titik luapan banjir yang dilakukan berdasarkan alternatif dan juga strategi penanganan yang perlu dilakukan, seperti pemetaan titik-titik luapan banjir tersebut menyertakan pemetaan unsur rawan, daerah luapan, dan juga daerah yang terkena bencana akibat banjir.
Kemudian yang kedua yaitu penguatan tanggul, di mana konstruksi bangunan dari tanggul tersebut perlu diperkuat. Tujuannya untuk menghindari air sungai yang meluap tersebut. Dan pada normalisasi daerah aliran sungai yang mana berdampak pada Desa Wonoasri, namun tidak berdampak pada Desa Wonoasri namun tidak berada di Desa Wonoasri, maka perlu adanya koordinasi dengan desa setempat, yaitu untuk titik-titik yang dirasa perlu adanya normalisasi daerah aliran sungai di luar Desa Wonoasri, maka perlu adanya koordinasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan desa sekitar. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kerjasama dilakukan tersebut tujuannya untuk mengatasi terkait permasalahan banjir, serta dapat mengkoordinir dan mencegah terjadinya banjir limpasan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.